Shalom saudara, apa kabar? Dimanapun saudara berada, tentu harapan saya semua baik-baik aja. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan, saudara. I'm very excited for this. Saya percaya Tuhan pasti akan berikan sesuatu yang luar biasa pada pembelajaran kita masih di kitab Nehemia, saudara. Tapi sebelum kita ke sana, mari kita datang kepada Tuhan. Saya mau ajak kita semua untuk datang kepada Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, saudara. Orada basi kita maya rada basi kita bata kata ya rada. Kau baik Tuhan, kami butuh Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau indah Tuhan. Kami butuh Kau Tuhan. Haleluya. Oh, Kau baik Bapa. Ini kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak
setia. Kau yang setia Terima bagi kasih kami. Yesus, Kau Allah yang Selidiki setia. hati kami Tuhan. Kau Allah yang Ujilah kami baik. Tuhan. Kami bersyukur Maka punya kami Allah seperti-Mu. mengasihi-Mu, Terima Bapa. kasih Yesus. Orada bayarada Haleluya. Inamaya namara jadi dewasa Bapa. Orada bayarada basi. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. 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 Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya, pujilah namanya, pujilah namanya. Bapa, kami mau belajar firman-Mu sebentar lagi. Urapi kami, tutup bungkus kami, supaya kami mengerti rahasia-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengalami perubahan kehidupannya Bapa. Urapi lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, biar jemaat juga boleh mengerti dan boleh meresapi apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya, amin. Shalom sekali lagi, salam damai sukacita buat kita semua. Saudara, mari kita buka Nehemia pasal yang ke-6. Nehemia pasal yang ke-6. Ya. Saudara sudah dapat Nehemia pasal yang ke-6, nanti kita baca sama-sama saudara. Nehemia pasal yang ke-5 berbicara mengenai compassion daripada hati besarnya Nehemia. Ya, dia nggak cuma peduli sama tembok, tapi dia juga peduli kepada rakyat-rakyatnya. Ini membuktikan bahwa Nehemia adalah seorang leader yang boleh saya bilang secara manusia sudah cukup komplit, saudara. Punya skill, punya organizational skill, takut akan Tuhan,
dia mempunyai kehidupan doa, sedikit-sedikit berdoa, dia strategikal, saudara, dia pintar, strategikal dan tactical, dan dia juga punya hati buat urusan-urusan kecil, dia punya hati buat jiwa-jiwa juga, saudara. Ya. Nah, sekarang Nehemia pasal ke-6 melanjutkan kisah pembangunan tembok yang dihalang-halangi sama ada sekelompok orang yang namanya Sanballat, Tobia dan Geshem di sini, saudara. Nah, tapi di sini kita akan melihat bahwa tembok itu akhirnya selesai. Ya, mari kita baca pasal yang ke-1, ayat yang ke-1. Ketika Sanballat dan Tobia dan Geshem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun tembok sehingga tidak ada lagi lubang walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya, maka Sanballat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku, kata si Nehemia. Ya, kok tahu ya saudara ya? Dia berniat mencelakakan. Kalau saya cuma diajak diskusi, saya nggak tahu mau dicelakakan. Ayat 3, lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkan dan pergi kepada kamu. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama untuk 5 kalinya Sanballat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat terbuka. Dalam surat itu tertulis ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasimu membenarkan bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak. Dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berunding. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan. Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua menakut-nakuti kami. Pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tidak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ayat 10. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabel, sebab ia berhalangan datang, maka berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci dan mengunci pintu-pintunya. Karena orang yang mau datang membunuh engkau ya malam ini, mereka mau datang membunuh engkau. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadapku karena disuap Tobia dan Sanballat. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencela aku. Ya Allahku, ingatlah. Saudara perhatikan. Nehemia ini ngajarin kita sesuatu. Ya. Yaitu mereka mau membuat aku itu takut. Ya, saudara, Nehemia ini benar-benar orang yang mengerti sebuah perjalanan iman itu apa. Ya, dia berdoa, dia beriman, dan dia menjaga hatinya, dia menjaga dirinya supaya dia tidak masuk kepada ketakutan. Dia tidak mau imannya dikotori. Dia menjaga imannya luar biasa. Dia menutup telinga, saudara, daripada hal-hal yang bisa menjatuhkan imannya. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara sekarang sedang bergumul, kalau saudara sedang menghadapi sesuatu, selain berdoa saudara harus pilah-pilah suara menjatuhkan iman mana yang saudara gak boleh dengar, yang saudara gak boleh antepin. Jangan sampai masuk kepada fase ketakutan, kata Nehemia, dan berdosa kepada Tuhan. Artinya kamu beriman apa, tapi kamu sendiri menjadi takut, sehingga imanmu menjadi nol, saudara. Ya. Ayat 14, ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanballat masing-masing telah bertindak.
pun tindakan Nabi Noaja dan nabi-nabi yang lain mau menakut-nakutkan aku. Dia berdoa lagi saudara. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari saudara diselesaikan. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Terakhirnya dia berikan kemuliaan buat Tuhan saudara. Dituliskan di sini. Pada masa itu pula para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya. Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia. Sebab ia adalah menantu Sekanya bin Arah. Sedang Yohanan anaknya mengambil anak Mesulam bin Berekia sebagai istri. Juga mereka sebut segala kebaikan Tobia di mukaku dan segala perkataanku terus diberikan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku. Akhirnya saudara, selesailah pembangunan tembok Yerusalem saudara. Ya. Satu hal yang menarik di sini. Dari mana? Saya pikir ya saudara, dari mana Nehemia bisa tahu bahwa semua ini adalah tipuan, bahwa jangan diantepin. Ya, saya percaya bahwa Nehemia punya yang namanya discerning gift, karunia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang gak baik, mana yang benar dan mana yang gak benar. Satu karunia ini saudara, Tuhan bisa berikan karunia ini secara instan. Tapi karunia ini juga bisa diasah saudara. Kalau kita go to the context of Nehemia, kita akan melihat dari pasal ke pasal dia itu selalu berdoa kepada Tuhan. Dia itu punya yang namanya kehidupan doa. Artinya dia itu orang yang dekat dengan Tuhan. Nah saudara, di sini juga artinya memberikan kita pengajaran bahwa doa gak cuma minta-minta, tapi doa sebenarnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Doa sebenarnya adalah untuk intim kepada Tuhan. Doa adalah komunikasi. Dan hanya orang-orang yang dekat kepada Tuhanlah, orang-orang ini akan menjadi peka dan bisa membedakan mana yang akan mencelakakan, mana yang akan memberkati. Amin. Saudara pengen seperti itu? Saya pengen saudara. Karena itu mulailah contoh Nehemia. Di dalam segala perkara, setiap hari, milikilah komunikasi sama Tuhan. Milikilah kebangunan spiritual lewat membangun mesbah doamu. Bukan cuma membangun misi. Ya, Yerusalem tembok adalah misi, tapi juga bangun spiritual intimacy. Saudara, ya. Cara untuk mengetahui baik benar. Saudara, kalau saudara bisa ini, ya kita bisa memutuskan sesuatu dengan benar dan terhindar dari segala macam masalah saudara. Untuk discern, untuk membedakan saudara, kita harus dekat dengan Tuhan. Gak semua orang Kristen tuh punya kehidupan doa loh saudara. Saudara boleh ke gereja, saudara gak tentu punya kehidupan doa. Saya berkhotbah, belum tentu punya kehidupan doa loh saudara. Kehidupan doa itu sangat penting. Dengan kita mempunyai kehidupan doa, dengan kita belajar dan terbiasa disiplin menghampiri Tuhan. Sadarkah saudara sebenarnya saudara sedang menghampiri terang itu sendiri. Menghampiri Tuhan itu menghampiri terang. Karena dia adalah terang. Kalau kita nggak digaremin, kalau kita nggak diterangin di hadapan terangnya Tuhan, bagaimana kita menjadi terang dunia? Saat kita menghampiri terang, kehidupan kita menjadi terang. Saat menjadi terang, yang jelek pun, yang mencelakakan gampang tersingkap saudara. Nggak perlu IQ tinggi, nggak perlu jenius, asal dekat Tuhan. Hidupmu akan jadi terang, matamu akan jadi terang. Kamu akan bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Dan mana yang harus kamu tentukan di dalam kehidupan. Dengan kita berdoa, kita itu sedang mendekatkan diri kepada kebenaran. Bukan cuma mendekatkan diri kepada terang, kita mendekatkan diri kepada kebenaran.
saat kita mendekatkan diri kepada kebenaran, maka yang palsu gampang diketahui, bukankah begitu? Saudara ingat kalau kita semua diajari untuk meneliti uang palsu bagaimana? Ya, gimana cara menelitinya? Adalah dengan kita diajarkan untuk mengetahui yang mana yang uang asli, betul? Karena percuma kita meneliti uang palsu, betapa banyak uang palsu. Tapi justru kita diajarin bagaimana mengenal uang yang asli. Kalau kita mengenal yang asli, maka yang palsu gampang dikenali. Begitu juga dengan kehidupan doa. Saat kita mengenali kebenaran, saat kita mengenal Yesus, ya, saat kita mengenal firman-Nya, di dalam kehidupan pribadi kita sama Tuhan, saudara, saat bertemu Tuhan, jangan lupa belajar firman Tuhan. Ya, gak cuma berdoa memuji Tuhan, harus deep dive ke dalam firman Tuhan. Supaya saudara download kebenaran itu ke dalam kehidupan kita. Saudara download pengetahuan akan kebenaran itu. Sehingga saat pengajaran palsu datang, sehingga saat yang tipu-tipu datang, saudara akan gampang untuk menyingkapkan apa yang palsu itu. Ya, berdoa sama Tuhan, mendekatkan diri sama Tuhan, itu kita sedang mendekatkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Kita sedang memasukkan diri kita ke dalam rencana Tuhan. Dan saat saudara berada di dalam rencana Tuhan, perlindungan itu ada. Makanya kalau baca Nehemia seolah-olah kok dilindunginya luar biasa. Karena dia mendekatkan diri senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dia mendekatkan dirinya kepada kehendak dan kepada rencananya Tuhan. Saudara, maukah kita nyemplung ke dalam rencananya Tuhan? Maka saya percaya ada perlindungan Tuhan. Saat kita berdoa, tadi kita mendekatkan diri kepada terang, kita mendekatkan diri kepada kebenaran, kita sedang mendekatkan diri kepada rencananya, dan kita mendekatkan diri, kita masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Dan saat masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan, saya percaya ada perlindungan. He is the tower of refuge. Kita adalah refugee-nya, saudara. Dan Tuhan, waktu kita masuk ke dalam Tuhan, percayakah saudara, bahwa Tuhan itu sedang berperang buat kita. Makanya Nehemia dilindungi bukan main. Dia bisa membedakan, saudara. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa tembok Yerusalem selesai dibangun, saudara. Selama perjalanan itu kalau saudara perhatikan, Nehemia justru menginfluensi. Dia tidak terinfluensi, saudara. Dia memimpin perubahan. Dia tidak berubah sama sekali. Walaupun pada terakhir dia sudah habis-habisan itu musuh. Tapi dia tidak terpengaruh sama sekali, saudara. Justru dia mempengaruhi orang-orang. Ini mengajarkan kita, saudara, bahwa influence is power. Pertanyaannya, saudara itu memimpin atau dipimpin? Maksud saya adalah memimpin merubah sesuatu menjadi baik, atau saudara justru dipimpin sama tren-tren dunia sehingga saudara berubah menjadi lebih jelek. Ya, Nehemia tidak berubah dari awal sampai akhir. Dia influential, saudara. Karena itu ngajarin kita untuk kita tarik relevansinya. Apa yang mempengaruhi kehidupan saudara? Saya tuliskan di sini sebagai tips untuk sharing. Apa yang Anda baca itu akan mempengaruhi saudara. Apa yang Anda dengarkan itu bisa mempengaruhi saudara. Apa yang Anda tonton bisa mempengaruhi saudara. Ya, jadi mata dan telinga hati-hati. Ya, kemana Anda belajar itu akan mempengaruhi Anda. Dan yang paling penting, Anda bergaul sama siapa, itulah yang akan mempengaruhi kita. Saudara, jangan sampai kita dikelilingi sama orang-orang toksik. Kalau saudara lihat, di misi ini, mereka semua unity. Walaupun kita tahu ada perpecahan ya, ada saling menindas, tapi semuanya bertobat. Pada akhirnya mereka berbalik ke unity. Mereka berada di gerombolan yang sehat. Sehingga mereka tidak mudah untuk terinfluensi sama hal-hal yang pecah belah. Ya, bagaimana supaya kita memimpin dan bukan dipimpin oleh perubahan yang jelek? Adalah dengan kita punya nilai yang kuat dalam kehidupan kita, saudara. Nehemia punya nilai kehidupan yang sangat kuat, saya lihat.
Gak pernah sekalipun dia goyah. Dia itu fokus terhadap misi. Dia punya intimacy. Dia punya hati compassion buat orang-orang. Dia skillful. Dia asah keahliannya. Nehemia itu orang yang punya nilai di dalam kehidupannya. Dan nilai inilah yang sebenarnya menjadi benteng pertahanannya dia, saudara. Saya berikan contoh. Kalau saudara dari kecil diajarkan nilai menabung sama orang tua, maka saudara tumbuh besar, saudara kemungkinan sangat besar sekali, saudara akan terus menabung dan saudara akan pikir 2 kali 3 kali kalau saudara mau spending money. Kenapa? Karena saudara ditanamin sebuah nilai yang kebetulan nilai itu baik. Sehingga saudara punya benteng pertahanan. Nah, kalau saudara ditanamin nilai yang jelek. Maaf kata kalau papamu punya perempuan lain, papamu selingkuh. Dan bahkan papamu kasih influensi yang jelek kepada kamu. Sehingga kamu berpikir bahwa pernikahan itu ya bisa sembarangan. Kalau nilai itu yang dipegang, maka kamu gak pernah punya benteng pertahanan untuk pernikahanmu berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu penting saudara untuk kita jalan sama Tuhan dan kita bersekutu sama Dia. Kita baca firman serius, saudara, serius banget sama Tuhan. Sehingga saudara punya nilainya Tuhan dalam kehidupanmu. Saat saudara punya nilainya Tuhan, maka itu akan jadi pertahananmu terhadap serangan-serangan si musuh, saudara. Kalau kita punya nilai di dalam berbisnis, kita punya nilai jujur, kita punya nilai excellent, kita punya nilai mendahulukan partner bisnis kita, maka saudara punya pertahanan saat ada yang mau menyerang kemakmuran bisnismu, saudara akan punya benteng pertahanan yang kokoh. Tapi kalau saudara nggak punya nilai dalam berbisnis, saudara satu hari akan berkata, wah saya nggak tahu. Ternyata berbisnis tuh harus begini ya. Saya pikir tuh berbisnis selama ini ya begitu. Boleh sogok, boleh ini, boleh itu. Kalau kita nggak punya nilai kekudusan Tuhan, maka bisa jadi kita sudah melakukan dosa seks sebelum pernikahan. Karena kita gak punya nilai yang membentengi. Nehemia adalah seseorang yang berkarakter, berpendirian. Dan dia punya nilai yang kuat. Dan salah satu nilai yang bikin dia bisa bertahan, defense dari orang-orang yang mengolok, yaitu satu nilai yang namanya komitmen. Dia punya nilai yang namanya komitmen. Komitmen itu adalah melekatkan diri pada sesuatu. Contoh komitmen itu adalah pernikahan. Ya, pernikahan adalah sebuah komitmen. Makanya perceraian itu ibaratnya kalau komitmen sudah melekatkan seperti amplop ditempel, saudara. Ditutup amplop. Saat bercerai, amplopnya harus dibuka. Kebuka sih kebuka, tapi saudara lihat, ya sudah nggak lengket lagi dan pasti ada robek-robeknya. Tetap ada luka-lukanya. Komitmen bukan untuk orang anak kecil. Komitmen adalah untuk orang dewasa. Komitmen perlu disiplin, perlu fokus. Dan buah daripada komitmen yang bisa dilihat orang itu namanya konsistensi. Konsisten. Percuma ngomong komitmen, tapi kalau nggak ada buah yang bisa dilihat yang namanya konsisten. Konsistenkah kita sama Tuhan? Konsistenkah kita sama atasan kita? Konsistenkah kita sama keluarga kita? Itu semua akarnya namanya komitmen. Makanya komitmen bukan untuk anak-anak kecil, tapi adalah untuk orang dewasa. Karena harga sebuah komitmen adalah pengorbanan. Sedangkan musuh daripada komitmen itu selalu namanya perasaan. Untuk komitmen perlu pengorbanan. Lihat bagaimana Nehemia berkorban. Musuh daripada komitmen namanya perasaan. Makanya Nehemia menghindari dia menjadi takut, saudara. Karena dia takut, kalau dia takut, maka komitmennya buyar total, saudara. Dia punya nilai yang namanya komitmen. Saudara,
Lewat sini, marilah kita tingkatkan komitmen kita. Marilah kita belajar konsisten. Singkirkan perasaan, tapi belajarlah untuk berkorban di dalam segala perkara yang saudara sedang hadapi. Ya, nilai komitmen. Nehemia bisa membedakan mana baik, mana buruk, karena dia dekat dengan terang itu. Dia dekat dengan kebenaran itu. Dia berada di dalam rencana Tuhan. Saudara, dan dia punya skill, punya nilai karakter yang luar biasa sebagai seorang pemimpin, saudara. Pemimpin yang dekat dengan Tuhan pasti bisa menyelesaikan perkara-perkaranya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Kami belajar banyak. Kami rindu untuk terus belajar di saat-saat sesi-sesi selanjutnya ya Tuhan. Karena itu urapi dan berkati kami senantiasa. Supaya kami boleh menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.